Sejumlah petugas pemadam kebakaran harus diberi bantuan oksigen dalam kebakaran pabrik ban vulkanisir di Semarang, Jawa Tengah. Lewati batas waktu 72 jam pasokan oksigen, pencarian kapal selam Manggala 402 terus dilakukan. India hadapi tsunami corona, pencegahan masuknya warga negara asing asal India ke tanah air terus dilakukan. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami berdua hadir kembali dalam Mainis Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, kami juga akan hadirkan informasi penting lainnya. Bersama saya Gede Satria. Dan saya Arlisa Hadi, inilah Mainis Pagi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, sejumlah petugas pemadam kebakaran harus diberi bantuan oksigen dalam peristiwa kebakaran pabrik dan vulkanisir di Semarang, Jawa Tengah. Lebih dari 3 jam, petugas berjibaku memadamkan api. Ini api semakin membesar. Pabrik sekaligus gudang ban vulkanisir yang berada di kawasan Mukti Harjo, Semarang, Jawa Tengah terbakar sekitar pukul 6 petang kemarin. Material ban yang terbakar membuat api sulit dipadamkan. Setelah berjibaku selama lebih dari 3 jam, petugas yang mengerahkan 8 unit mobil damkar berhasil memadamkan api. Akibat masuk ke dalam gudang saat pemadaman, beberapa petugas damkar diberi bantuan nafas dengan tabung oksigen. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran pabrik ban vulkanisir ini. Seluruh karyawan pabrik diketahui telah pulang saat kebakaran terjadi sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Sementara kerugian yang terjadi akibat kebakaran diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Ini api semakin membesar. Karena tumpukan-tumpukan. Pemirsa, ruang apartemen epicentrum di lantai 28 dini hari tadi terbakar. Kebakaran terjadi diduga disebabkan arus pendek listrik pada bagian panel. 15 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke apartemen epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan untuk memadamkan api. Api berhasil dipadamkan selama 15 menit setelah petugas dengan cepat menjinakkan api yang membakar salah satu ruangan. Sejumlah penghuni apartemen keluar karena ketakutan. Hingga dini hari tadi, pendinginan masih dilakukan petugas di lokasi ruangan yang terbakar. Objeknya itu listrik lantai 28. Itu di lantai 28 tepatnya di mana tuh Pak? Adanya di ruangan apartemen. Di ruangan. Alhamdulillah api cepat karena sigap dari pasukan pemadam kebakaran Jakarta Selatan 15 menit. Pemirsa, informasi terkini kebakaran yang terjadi di salah satu apartemen di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Ada rekan kami, Lika Apriliani di sana. Rika, bagaimana kondisi terkini dari kebakaran yang terjadi di kawasan apartemen Rasuna Said ini? Ya, Gede, Arlisa maupun pemirsa, saat ini dapat kami kabarkan situasi terkini pasca peristiwa kebakaran yang terjadi di apartemen Masterpiece Epicentrum Jakarta Selatan, di mana situasi terkini sudah kondusif dan dalam pantauan kami tidak adanya terlihat sisa-sisa api maupun sisa asap yang ada di kawasan Epicentrum Jakarta Selatan kali ini. Namun pihak media tidak diperbolehkan untuk meliput secara dekat karena kawasan tersebut sudah disterilkan. Dan adanya sebanyak 15 mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan dalam peristiwa kebakaran kali ini. Dan pemadaman kali ini berlangsung sekitar 1 jam pemadaman. Kebakaran ini sendiri terjadi
pada pukul 12:30 dini hari, di mana diduga pemicu kebakaran ini dari panel listrik yang ada di lantai 28 apartemen Masterpiece Epicentrum Jakarta Selatan. Dan dalam peristiwa kali ini tidak adanya korban jiwa karena cepatnya maupun tanggapnya evakuasi yang berlangsung dari pihak pemadam kebakaran. Dan situasi terkini juga untuk para hunian ini telah kembali ke hunian mereka karena situasi telah kondusif dan berlangsung normal. Dan kepolisian sektor Setiabudi masih menyelidiki pasti dari penyebab peristiwa kebakaran kali ini. Gede dan juga Alista. Lika, untuk penghuninya sendiri apakah sudah mendapatkan jaminan bahwa untuk kebakaran sudah didinginkan dan tidak akan ada lagi api yang nantinya akan membesar? Ya, Arlisa, dalam pantauan kami tidak adanya sisa api maupun asap yang terlihat, dan para hunian sendiri telah kembali ke hunian mereka masing-masing karena situasi sudah kondusif. Arlista. Ya, baik, terima kasih Tika atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, berikutnya hujan deras yang turun di beberapa wilayah di Jakarta malam tadi mengakibatkan pohon berukuran besar di Setiabudi tumbang menimpa mobil dan pejalan kaki. Korban selamat dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Pohon beringin yang tumbang ini berada di Jalan Denpasaraya, Setiabudi, Jakarta Selatan pada Jumat malam tadi. Satu unit mobil yang melintas ringsek tertimpa pohon. Peristiwa ini terjadi saat angin kencang disertai hujan mengguyur wilayah Jakarta Selatan. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Pertamanan DKI Jakarta mengevakuasi pohon tumbang dengan menggunakan gergaji mesin. Satu orang pejalan kaki terluka dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kita beralih ke Jawa Timur, pemirsa. Nekat menerobos lampu merah truk box menabrak 6 kendaraan di Madiun, Jawa Timur. Akibatnya 2 nyawa melayang dalam kecelakaan ini. Kecelakaan lalu lintas terjadi di perempatan Pasar Pagotan, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Sejumlah saksi menyebut kecelakaan bermula ketika truk bermuatan logistik W9587NT yang dikemudikan Wildan Saiful warga Sidoarjo nekat menerobos lampu merah. Truk box lalu menabrak 3 pengendara motor serta 3 mobil lainnya dari arah berlawanan. Akibat kecelakaan beruntun ini 2 orang meninggal dunia dan 1 orang luka berat. Diduga kendaraan truk box tersebut kurang mengamati terhadap lampu traffic light, yaitu dari keterangan pengendara sudah melihat bahwa lampu traffic light itu menyala warna kuning, kemudian menambah kecepatan. Kemudian dari barat ke timur ada kendaraan sepeda motor, terjadilah tumburan di perempatan tersebut. Satlantas Polres Madiun hingga kini masih memeriksa intensif sopir truk box. Saat olah tempat kejadian perkara, arus lalu lintas di sepanjang jalur Madiun Ponorogo mengalami antrian panjang. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Pemirsa, razia penginapan digelar di kawasan Alam Sutera, Tangerang Selatan dini hari tadi. 5 pasangan bukan suami istri terjaring, salah satunya warga negara asing asal Afghanistan. Razia digelar aparat gabungan di salah satu penginapan yang berada di kawasan Alam Sutera, Tangerang Selatan dini hari tadi. Petugas menggeledah setiap kamar dan memeriksa identitas setiap pengunjung. Dari hasil pemeriksaan didapati 5 pasangan yang bukan suami istri. Hasil pemeriksaan kelima pasangan bukan suami istri ini merupakan pendatang dari luar daerah. Salah satu di antaranya warga negara asing asal Afghanistan yang menginap bersama kekasihnya.
Selain alat kontrasepsi sebagai barang bukti, petugas juga menyita sejumlah minuman alkohol. Ada beberapa pasangan, 5 pasangan. 5 pasangan yang ada di penginapan tersebut. Ini sedang melakukan apa, Bang? Nah, 5 pasangan tersebut bukan suami istri yang pasti. Sehingga mereka kita bawa, kita cek, kita periksa, kita BAP. Selesai kita BAP, dari 5 pasangan tersebut memang mereka bukan suami istri, tapi mereka pacaran. Untuk pendataan dan penyelidikan lebih lanjut, kelima pasangan bukan suami istri yang terjaring kini masih diperiksa di kantor Satpol PP Kota Tangerang Selatan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan lapak pedagang kaki lima di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta dirazia Satpol PP. Tarik-menarik dengan pedagang pun tak terhindarkan. Petugas Satpol PP berlari mengamankan seorang pedagang kaki lima saat terjadi razia di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Tarik-menarik terjadi antara pedagang pakaian mempertahankan barang dagangannya. Para pedagang lain yang berjualan di trotoar hingga halte bus panik saat ada razia. Mereka berupaya mengevakuasi barang dagangannya ke dalam toko. Petugas Satpol PP menyasar pedagang yang berjualan di trotoar. Memasuki pekan kedua Ramadan, banyak bermunculan pedagang kaki lima berjualan di trotoar dan halte bus. Jadi kita rutin, jadi untuk masalah PKL yang masih membandel maupun yang di halte tetap kita upayakan kita tindak. Apabila masih membandel juga mau kita tindak. Maupun apalagi di halte kan untuk pengguna penunggu kendaraan bus maupun mikrolet. Petugas membawa peralatan dan sejumlah pakaian milik pedagang sebagai barang bukti razia. Penertiban pedagang kaki lima ini akan rutin digelar agar kawasan Tanah Abang rapi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Bentrok terjadi antara warga dan aparat di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Bentrokan dipicu saat aparat hendak membangun tempat sosialisasi penambangan batu untuk keperluan pembangunan bendungan di desa setempat. Bentrok antara warga dan aparat tak terhindarkan saat petugas hendak membangun tempat sosialisasi penambangan batu andesit di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah. Warga menghadang kendaraan aparat dengan duduk dan berdoa di jalan masuk desa. Selain itu, warga menggunakan pohon yang melintang di jalan. Aparat terus membujuk warga agar mau membuka jalan, tetapi tak dibuka oleh warga. Iya sudah, ini cuma mau lewat saja, tidak sosialisasi. Kan sudah ketemu sama saya. Kan ada mobil, orang ada nggak kanannya itu digangguin. Ada orang. Ini kita dapat informasi, jalan di sini ditutup. Kan nggak boleh. Kita polisi ini pengen supaya jalan ini dibuka. Mana loh? Nggak ada urusannya sama sosialisasi. Kita menolak, Kalau urusannya nolak, ya monggo, boleh Bu. apa pengen nolak kalau semak Ini jalannya jangan ditutup. Diketahui penambangan batu akan dipakai untuk pembangunan bendungan bener di desa setempat. Sejumlah pihak yang dinilai memprovokasi ditangkap aparat. Akibat bentrok warga dan aparat ini sejumlah orang terluka. Tim Liputan iNews melaporkan. Puluhan pelajar yang berkonvoi merayakan kelulusan diamankan petugas gabungan. Petugas menertibkan rombongan pelajar karena meresahkan pengguna jalan. Satu persatu pelajar di Palembang, Sumatera Selatan diciduk petugas gabungan TNI Polri siang tadi. Pelajar ditangkap lantaran membuat kerumunan di jalan dan mengaku sedang merayakan pesta kelulusan.
Setelah diperiksa petugas, ternyata para remaja ini adalah pemuda putus sekolah yang sengaja menggunakan seragam untuk berkonvoi di jalan raya. Kita koordinasi dengan sekolah yang ada di Kertapati ini, bahwa untuk saat ini tidak ada kelulusan, belum ada pengumuman kelulusan gitu. Dengan mereka berkelompok ini, mereka akan melaksanakan konvoi dengan coret-coret menuju ke salah satu sekolah yang ada di Palembang dengan beramai-ramai. Dan setelah kita amankan di lapangan, ternyata di antara mereka itu tidak ada lagi yang sekolah, dan kita lihat di tubuh mereka sudah banyak tato. Pelajar yang terjaring akhirnya dibawa ke Mapolrestabes Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut. Pihak sekolah dan orang tua pun akan dipanggil guna pembinaan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Tim pencarian kapal selam KRI Nanggala 402 menetapkan 9 titik pencarian di lokasi hilangnya kapal. Informasi selengkapnya usai jeda akan kami hadirkan.